Dan siapa belum menghukum dengan karakter apa-apa yang Allah telah turunkan, maka itulah mereka orang-orang yang zalim. Al-Maidah 45. Begitu mesin ketik tiba di Kejagung, langsung saya pakai sampai ujung jari terasa kapalan. Siang malam mengetik, eksepsi diketik rapi dan diberi gambar kutu busuk. Di dekat tulisan ayat yang mengatakan sejelek-jelek makhluk berayap dalam pandangan Allah ialah orang kafir. Ketika eksepsi saya sampaikan kepada hakim, saya tersenyum. Bukan saya sampaikan, tapi saya berikan kepada hakim, saya tersenyum. Saat itu hakim tidak mengerti apa yang saya senyumkan. Nah, ini waktu saya memberikan, jadi bukan menyampaikan. Memberikan senyum asli kepada hakim. Saya tersenyum karena hakim tidak tahu kalau di dalamnya ada gambar serangga. Nah, ini dia gambar serangganya. Ini saya dapat dari kotak, ya, dari bungkus racun serangga ini yang diberikan tetangga. Nah, dengan ayat inilah saya sampaikan, tapi terjemahan Departemen Agama. Nah, ini dia di zoom oleh Tempo. Waktu itu pempretnya Gunawan Muhammad. Dan kemudian dibredel Temponya. Menteri Penerangannya waktu itu Harmoko. Ini eksepsi diketik rapi oleh terdakwa 10 halaman. Nah, di halaman 8-nya itu ada ini. Lembaran ini di atas lembaran bermeterai Rp25. Dulu itu kan materainya lembaran bermeterai. Bukan materai seperti ini. Jadi kalau kita bikin surat penting di lembaran yang ada materainya 25. Ini dia 11 Januari 1978. Nah, setelah keluar program bisa bikin tersenyum foto, saya bikin tersenyum dia nih. Gimana dia bisa tersenyum nih? Pemuda berjenggot ini. Itu sebab Gus Dur kemudian membredel ke Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Departemen Sosial itu yang buat judi kan. Nah, Departemen Penerangan yang membredel-bredel. Ini di ayatnya, sejelek-jelek dabah-dabah. Dawab di sini kan dabah-dabah. Ini kutu busuk bukan kecoa. Kepinding. Nah, ini dia, belum menghukum. Nah, hendaklah ahli Injil menghukum dengan karakter apa-apa yang Allah telah turunkan. Nah, dilanjutkan, siapa belum menghukum dengan karakter apa-apa yang Allah telah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang fasik. 47. Nah, ini Tempo yang tulis. Besarnya seperti ini.
Nah, kamu di tahun 1978 sudah lahir. Kalau sudah, di mana waktu itu? Saya belum lahir, Pak Kiai. Saya lahir 1980. Kelahiran tahun 80. Saya sudah berumur 6 tahun. Lahir di Surabaya 28/10/72. Saya sudah lahir, Pak Kiai, tahun 78, tapi masih SD. Alhamdulillah saya lahir di Jakarta 13/10/73, Pak Kiai. Jadi waktu deklarasi itu baru umur 4 tahun, hampir 3 bulan, Pak Kiai. Nah, jadi semenjak 44 tahun lalu lah Pak Fahmi menyampaikan Al-Quran.